Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kita mengembangkan pelajar berbudaya dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ancaman bagi pelajar kita makin nyata dan kompleks. Kekerasan berupa bullying dan tawuran, nafsa, free sex, ekstremisme, serta beragam tindak kriminalitas lainnya. Mari peduli dan cegah. Bullying. Apa bullying itu? Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang. Kekerasan fisik saja? Tidak. Bullying secara verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya atau sara, dan sosial ekonomi. Bullying secara fisik dapat berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, atau merusak serta menghancurkan barang-barang milik korban. Bullying secara relasional melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Apakah bullying cuma terjadi di dunia nyata? Tidak. Ada pula di dunia maya, yaitu cyberbullying. Cyberbullying atau bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Bullying tidak hanya antar siswa, tapi bisa juga dilakukan oleh siswa kepada guru atau tenaga kependidikan lainnya sebagai korbannya. Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Antara tahun 2002 sampai 2005, telah terjadi 30 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri menimpa korban bullying dengan rentang usia antara 6 sampai 15 tahun. Sekolah di Indonesia darurat bullying. Setidaknya 50% bullying terjadi di dalam ruang kelas. Sekitar 60% dibully karena kekurangan fisik. Sekitar 80% menonton, menyoraki, atau bahkan ikut membuli. Hanya sekitar 20% yang membela bila ada kawan yang dibully. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Lalu apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Faktor diri, krisis identitas dan kontrol diri lemah. Faktor keluarga, anak-anak yang terbiasa mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan sikap kasar dalam perilakunya sehari-hari. Faktor lingkungan, budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan, pengaruh terpaan kekerasan melalui film, games, dan sebagainya. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya melalui keteladanan. Mari bersama mencegah bullying, dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun. Ya, setelah kalian menyimak video tadi,
tugas PJOK hari ini adalah kalian membuat poster dengan tema anti-bullying atau perundungan. Jangan lupa ya, poster dibuat dengan rapi, kemudian kalian warnai. Nanti setelah itu, pada saat dinilai 3 poster terbaik akan diberikan hadiah oleh ibu. Oke? Terus semangat para generasi penerus bangsa. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.